Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, selamat malam, Shalom. Pembacaan firman Tuhan bagi kita malam ini tertulis dari Mazmur 3 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Sebelum pembacaan firman, mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan atas kesempatan malam ini kami boleh bersekutu kembali untuk membaca dan mendengarkan firman-Mu. Biarlah damai sejahtera yang melampaui segala akal menerangi hati dan pikiran kami masing-masing. Berikan hikmat kepada hamba-Mu Tuhan untuk menyampaikan isi hati-Mu. Dalam nama Nabi Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Saudara-saudara, kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang akan kita baca dan renungkan malam ini tertulis di Mazmur 3 ayat 4 sampai dengan ayat 9. Demikian firman Tuhan. Tetapi Engkau Tuhan adalah perisai yang melindungi aku, Engkaulah kemuliaanku dan yang mengangkat kepalaku. Dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Ia menjawab aku dari gunungnya yang kudus, Selah. Aku membaringkan diri, lalu tidur. Aku bangun sebab Tuhan menopang aku. Aku tidak takut kepada puluhan ribu orang yang siap mengepung aku. Bangkitlah Tuhan, tolonglah aku. Ya Allahku, ya Engkau telah memukul rahang semua musuhku dan mematahkan gigi orang-orang fasik. Dari Tuhan datang pertolongan, berkat-Mu atas umat-Mu, Selah. Kita beri judul, Mari Tekun Berdoa. Doa adalah komunikasi kita membangun hubungan yang intim dengan Tuhan. Dengan doa kita sekaligus di dalam iman mempercayai bahwa Tuhan Allah kita itu adalah Tuhan yang Maha Kuasa dan Maha Agung. Dia menciptakan langit dan bumi dan segala isinya. Dia yang menciptakan manusia. Dia berdaulat dan berkuasa atas segala ciptaannya. Dia memberikan kehidupan bagi seluruh makhluk hidup, termasuk bagi manusia. Tuhan adalah sumber segala berkat dan sumber kehidupan kita. Oleh sebab itu sering juga dikatakan bahwa doa adalah nafas kehidupan bagi orang-orang percaya. Nats yang baru saja kita baca merupakan kesaksian Daud bagaimana dia telah membangun hubungan yang intim dengan Tuhan dan minta pertolongan Tuhan di saat dia mengalami kesulitan. Dia tekun berdoa pagi, siang, malam, dan setiap saat dia menghadapi masalah hidup. Di ayat 4 dan 5 yang baru saja kita baca disebutkan, dengan nyaring aku berseru kepada Tuhan, dan Dia menjawab aku dari gunung yang kudus. Tuhan adalah perisai yang melindungi aku. Demikian seterusnya kalau kita simak seluruh pasal-pasal di buku Mazmur ini adalah pemujian dan juga doa dari para pemazmur. Di Mazmur 4 ayat 2 Daud bersaksi, apabila aku berseru, jawablah aku, ya Allah yang membenarkan aku. Di dalam kesaksian, di dalam kesesakan Engkau memberi kelegaan kepadaku. Kasihanilah aku dan dengarkanlah
doaku. Demikian juga di pasal 5 dari buku Mazmur ini disebutkan juga Mazmur 5 ayat 2 dan 3, Daud bersaksi, berilah telinga kepada perkataanku ya Tuhan, indahkanlah keluh kesahku, perhatikanlah teriakku minta tolong, ya Rajaku dan Allahku, sebab kepadamulah aku berdoa. Demikian seterusnya di Mazmur 6 ayat 5, Daud menyaksikan seruannya, mengatakan, kembalilah pula Tuhan, luputkanlah jiwaku, selamatkanlah aku oleh karena kasih setiamu. Demikianlah keseluruhan buku Mazmur ini menunjukkan kesaksian para pemazmur dalam ketekunan mereka berdoa pagi, siang, malam, dan setiap saat mereka menghadapi masalah. Dari kesaksian Alkitab kita juga dapat mengetahui bahwa Yesus sendiri hidup dalam ketekunan berdoa. Di Markus 1 ayat 35 menyaksikan bahwa pagi-pagi benar Yesus sudah berdoa. Demikian firman Tuhan. Pagi-pagi benar, waktu hari masih gelap, ia bangun dan pergi keluar. Ia pergi ke tempat yang sunyi dan berdoa di sana. Demikian juga dapat kita simak di Matius 14 ayat 23 memberikan kesaksian berikut ini. Dan setelah orang banyak itu disuruhnya pulang, Yesus naik ke atas bukit untuk berdoa seorang diri. Ketika hari sudah malam, ia sendirian di sana. Bahkan Yesus sendiri mengajarkan kepada murid-murid dan pengikutnya supaya setiap waktu tekun berdoa. Dan Yesus bersabda, oleh karena itu aku berkata kepadamu, mintalah, maka akan diberikan kepadamu. Carilah, maka kamu akan mendapat. Ketoklah, maka pintu akan dibukakan bagimu. Karena setiap orang yang meminta akan menerima, dan setiap orang yang mencari mendapat, dan setiap orang yang mengetok baginya pintu dibukakan. Tertulis di Lukas 11 ayat 9 dan 10. Sebagaimana disaksikan di Markus 11 ayat 24, Yesus sendiri memberikan kepastian atas doa kita. Demikian. Karena itu aku berkata kepadamu, apa saja yang kamu minta dan doakan, percayalah bahwa kamu telah menerimanya, maka hal itu akan diberikan kepadamu. Yesus mengajarkan supaya kita terus tekun berdoa, sebagaimana Tuhan Yesus mengajarkan doa Bapa kami. Oleh sebab itu, kita semua orang percaya, marilah membiasakan kehidupan kita untuk tekun berdoa pagi, siang, malam, dan setiap kita menghadapi permasalahan. Sekarang ini dunia, negara kita dan kita masing-masing menghadapi dua masalah besar, yaitu menghadapi pandemi corona dan juga masalah perekonomian. Itu bisa terjadi untuk setiap orang di antara kita,
dan kita merasakannya mungkin dengan intensitas yang berbeda-beda. Tetapi firman Tuhan menyapa kepada kita bahwa Tuhan berdaulat dan berkuasa atas segala kejadian, dan Dia berkuasa untuk menghindarkan itu dari kita asal kita tekun berdoa. Dan oleh sebab itu, mari kita terus mendoakan bangsa kita, negara kita, pemerintah kita, supaya dapat segera mengatasi dua masalah besar, pandemi corona dan masalah perekonomian kita. Biarlah kita terus tekun berdoa supaya masalah yang kita hadapi pribadi lepas pribadi tetap kita serahkan kepada Tuhan, dan sesuai dengan janjinya Tuhan akan memberikan solusi, dan Tuhan yang Maha Kaya dengan segala berkat-Nya, maka semuanya akan diberikan kepada kita indah pada waktunya. Amin. Marilah kita berdoa. Tuhan, Engkau mengajar kami untuk tekun berdoa. Engkaulah pemilik segala berkat dan pemberi pertolongan tatkala kami menghadapi masalah. Oleh sebab itu, berkati kami Tuhan, di dalam masa yang kami hadapi masalah sulit sekarang ini, dengan pandemi corona, dengan kelesuan perekonomian kami, biar Tuhan yang campur tangan, melalui pemerintah kami, dengan semua aparatnya, supaya dapat mengatasi kesulitan itu. Demikian juga Tuhan tahu kesulitan dan permasalahan yang dihadapi oleh masing-masing anak-anak-Mu. Biarlah Tuhan yang datang campur tangan dan menolong kami masing-masing di dalam menghadapi seluruhnya itu. Di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Tuhan Yesus memberkati.